Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa artikel ini perlu kita bahas? Ada 3 alasan. Pertama, penulisnya Dr. Abdullah Shaheen sangat berkompeten, sangat menguasai bidang pendidikan Islam. Alasan kedua, penulisnya sangat kritis dalam tulisan ini. Dan yang ketiga, kajian literaturnya lengkap, boleh dikatakan sangat lengkap. Silahkan Anda subscribe channel ini supaya bisa mengikuti terus artikel-artikel yang kita baca di sini, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Terima kasih kepada Anda semua yang sudah subscribe, membunyikan loncengnya, dan juga men-share video ini. Mari kita bahas poin-poin penting di artikel ini. Critical issues in Islamic Education Studies. Isu-isu kritis, isu-isu penting, masalah-masalah penting dalam studi pendidikan Islam. Rethinking Islamic and Western Liberal Secular Values of Education. Memikirkan ulang, meninjau ulang nilai-nilai pendidikan Islam dan nilai-nilai pendidikan Barat liberal sekuler. Penulisnya Abdullah Shaheen. Artikel ini terbit tahun 2018, masih cukup baru ketika video ini dibuat. Terbit di jurnal Religions. Siapa Abdullah Shaheen? Mari kita lihat sejenak siapa beliau. Abdullah Shaheen berlatar belakang pendidikan Islamic Studies, kemudian beliau juga belajar teologi, belajar Educational Studies, dan ilmu-ilmu sosial. Beliau telah melakukan penelitian-penelitian tentang terbentuknya identitas keagamaan kaum muda Muslim Inggris dan merumuskan strategi-strategi pendidikan untuk mengatasi pengaruh ekstremisme agama di masyarakat-masyarakat yang kaum muslimnya menjadi minoritas dan juga mayoritas. Dr. Shaheen menyelesaikan pendidikan masternya dengan tesis tentang pendidikan Islam dalam sistem pendidikan tinggi Inggris. Beliau mengajar di universitas-universitas di Birmingham, kemudian di Aberdeen, dan di Gulf University for Science and Technology di Kuwait. Sebelum bergabung di Warwick University, Warwick ya bacanya, Warwick University, Dr. Abdullah Shaheen menjabat sebagai Head of Research and Senior Lecturer at the Markfield Institute of Higher Education. Beliau juga menjadi visiting professor tahun 2009-2010 di Paris, Prancis, di Institut d'Etudes de l'Islam et des Sociétés du Monde Musulman at the École des Hautes Études and Sciences Sociales. Mohon maaf, saya tidak bisa bahasa Prancis, jadi bahasanya membacanya ya begitulah sebisa saya ya. Kemudian Dr. Shaheen merupakan anggota dari International Seminar on Religious Education and Values, dan ini yang penting pernah menjadi visiting professor di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia. Jadi beliau pernah datang ke Indonesia, pernah mengajar di UIN Jakarta. Ini sepintas tentang beliau. Karya-karyanya cukup banyak. Ada yang tahun 2019 yang terbaru ini. Kini karya-karyanya. Baik, itu sepintas tentang Dr. Abdullah Shaheen. Kita baca abstraknya, apa isi abstraknya, dan nanti kita bahas poin-poin penting di body text-nya. Di abstrak ini beliau menulis, artikel ini membahas 2 isu penting atau 2 gugus isu pentingnya.
two set interrelated issues. Set itu gugus, artinya dua isu besar. Di dalam setiap isu besar itu ada sub-sub isu, ada isu-isu kecilnya yang saling berkaitan tentang kajian-kajian Islam dan pendidikan yang dilakukan di negara-negara atau komunitas-komunitas yang di dalamnya kaum muslim menjadi mayoritas dan minoritas. Oke, isu pertama ini kita blok kuning. Ini isu pertama tentang konseptualisasi studi pendidikan secara akademis di berbagai tradisi kultural, intelektual, politik, teologis, dan spiritual Islam masa lalu dan masa kini atau kontemporer. Tulisan ini mula-mula membahas secara kritis literatur-literatur tentang pendidikan Islam dan kemudian menunjukkan bahwa studi pendidikan Islam, Islamic Education Studies, itu menawarkan sebuah kerangka akademis yang berbeda yang membentuk suatu strategi penelitian ilmiah empiris interdisipliner yang dapat menghasilkan pengetahuan dan penjelasan yang memandu praktek penyelenggaraan pendidikan dan pembuatan kebijakan pendidikan. Di sini juga dipaparkan tidak adanya penjelasan konseptual tentang beragam istilah dalam pendidikan. Misalnya istilah Muslim Education, ya, kemudian Islamic Pedagogy, Islamic Nurture, Islamic Religious Pedagogy, dan dipaparkan pula di sini kritik terhadap penyamaan yang kerap terjadi antara Islamic Education dan Islamic Studies. Padahal berbeda ya antara Islamic Education dan Islamic Studies. Studi pendidikan Islam, Islamic Education Studies, ini memiliki fondasi teologis dan fondasi edukatif yang memadukan metodologi interdisipliner dalam ilmu-ilmu sosial dan ilmu humaniora. Itu isu pertama. Kemudian isu kedua membahas ketidakadaan teori-teori baru dan cara pandang yang kritis tentang tentang pendidikan Islam. Praktek pedagogis, praktek belajar mengajar, pedagogis itu artinya belajar mengajar, di berbagai macam lembaga pendidikan formal dan informal Islam tidak menunjukkan banyak perbedaan. Dan sebagian besar praktek pedagogis itu menegaskan kembali kemapanan relasi-relasi kuasa yang ada yang membentuk kondisi masyarakat sekarang ini. Ketika masyarakat muslim kontemporer membicarakan dua budaya pendidikan, yakni budaya pendidikan Islam yang mereka warisi dari para pendahulunya dan budaya pendidikan berat sekuler yang dipinjam atau bahkan dipaksakan, pembicaraan tersebut utamanya membentuk cara berpikir yang saling eksklusif, antagonistik, dan seringkali sangat tertutup. Namun tulisan ini tidak mengeksplorasi dampak dari budaya dan lembaga-lembaga pendidikan tersebut dalam membentuk religiositas kaum muslim dan dalam melahirkan pemimpin-pemimpin otoriter di negara-negara muslim besar. Nah, artikel ini tidak membahas itu. Artikel ini menekankan pentingnya pergeseran paradigma, paradigm shift, dalam membicarakan krisis pendidikan Islam yang telah disadari oleh banyak orang. Pembentukan budaya pendidikan transformatif tetap menjadi kunci. Pembentukan budaya pendidikan transformatif tetap menjadi kunci untuk bisa membangun religiositas kaum muslim yang reflektif dan kritis, dan juga untuk melakukan perubahan
sosioekonomi dan politik di negara-negara atau komunitas-komunitas yang di dalamnya kaum muslim menjadi mayoritas dan minoritas. Tulisan ini mengeksplorasi satu aspek penting dari krisis pendidikan tersebut dengan cara mengkaji ulang seberapa jauh konsep-konsep dan nilai-nilai pendidikan Islam di satu sisi dan konsep-konsep dan nilai-nilai pendidikan Barat yang liberal sekuler di sisi lain, apakah tetap bersifat divergen atau dan tidak menemukan titik temu, ataukah masih terbuka untuk berdialog, untuk menemukan titik temu, untuk saling bertukar gagasan dan saling melengkapi. Kemudian apa yang baru dari artikel ini, apa yang ditawarkan dari artikel ini? Ada dua. Pertama, memikirkan ulang pendidikan Islam secara kritis dengan memetakan literatur-literatur utama tentang topik ini dan mendiskusikan isu-isu teoritis besar. Kemudian yang kedua, menawarkan sebuah kerangka akademis baru tentang pendidikan Islam dan agenda-agenda riset interdisiplinernya. Nah, itu abstraknya. Keywordnya ini Islamic Education, Critical Islamic Pedagogy, Values in Higher Education, Comparative Education, Islamic Higher Education, Educational Reform, Religious Studies, Foreclosure, Transformative Educational Culture, dan European Islam. Artikel ini cukup panjang, seluruhnya 29 halaman, termasuk bibliografinya. Body teksnya 23 halaman lebih sedikit, 24 halaman. Di bagian pendahuluan, ini poin-poin pentingnya sudah saya blok kuning ya, sudah saya tandai dengan warna kuning. Mudah-mudahan membantu Anda ya. Bagian pendahuluan yang penting, meskipun banyak sekali publikasi tentang pendidikan Islam, tentang sekolah Islam, dan aktivitas kaum muslim dalam pendidikan belakangan ini, upaya-upaya untuk menjelaskan pendidikan Islam ini belum sistematis, dan seringkali konsepnya tidak mendalam dan tidak jelas. Masalah ini bisa jadi disebabkan oleh 3 kesalahan metodologis yang fundamental. Pertama, kefakiran atau ketiadaan refleksi teoritis tentang makna pendidikan yang sangat menghambat ikhtiar untuk menilai Islam dari perspektif pendidikan dan menilai pendidikan dari perspektif Islam. Kedua, ketiadaan hermeneutik pendidikan yang cermat untuk menjelaskan istilah-istilah pendidikan dan pedagogis pokok dalam sumber-sumber dan narasi-narasi Islam babon, narasi-narasi Islam pokok ya, tentang pendidikan, yang merupakan warisan religius, spiritual, intelektual kaum muslim. Ketiga, kurangnya penelitian empiris yang mengeksplorasi praktek pedagogis Islam dan kemudian merumuskan kebijakan-kebijakan pendidikan Islam berbasis penelitian. Nah, di sini terdapat jurang yang lebar, jurang yang menganga dalam literatur-literatur yang ada yang membahas isu-isu krusial ini. Poin berikutnya, sejak konferensi dunia tentang pendidikan Islam pertama, konferensi dunia pertama tentang pendidikan Islam tahun 1977, sebetulnya telah banyak ikhtiar yang ditempuh untuk mendedahkan, untuk menjelaskan pendidikan dalam Islam. Namun, kebanyakan ikhtiar awal ini dilakukan dengan sikap defensif dan bertujuan untuk mendiskreditkan apa yang dulu dianggap sebagai konsep pendidikan Barat yang sekuler, yang hegemonik, dan invasif. Karenanya, ya, pendidikan Barat yang sekuler, hegemonik, dan invasif. Karenanya, penjelasan yang sangat bagus sekalipun, misalnya karya ini ya, Naqib Al-Atas,
Nah, misalnya karya Naqib Al-Atas ini yang sangat bagus, terbit tahun 1979. Nanti kita bisa lihat judulnya di bagian bibliografi. Karya ini sebenarnya cukup berpengaruh dan dipakai oleh banyak orang di barat, seperti Hallstatt ya. Karya Al-Atas tadi bersifat reaksioner ketimbang berdasarkan penelitian yang kritis tentang makna pokok pendidikan dalam Islam. Ikhtiar-ikhtiar awal dulu itu muncul dari keserbarentanan dunia Islam postkolonial. Jadi kerentanan, vulnerables. Nah, ini dunia Islam postkolonial yang rentan, rentan itu mudah diserang gitu ya. Dan anehnya banyak sekali tulisan tentang pendidikan dan pedagogi Islam dan juga sekolah Islam pada era sekarang ini di ruang politik yang dinamakan post-Islamis pun sepertinya tetap melanggengkan sikap-sikap reaksioner postkolonial itu. Tulisan-tulisan sekarang menurut Abdullah Shaheen tetap memakai sikap-sikap reaksioner postkolonial itu. Pengaruh pembacaan Al-Atas tentang Islam dalam kerangka filsafat perennial yang mendalam dan pendekatan islamisasi pengetahuan itu masih terlihat pada tulisan-tulisan tentang pendidikan karya generasi peneliti muda yang bekerja di lingkungan diaspora barat muslim. Nah, itu poin di awal bagian pendahuluan ini. Kemudian, poin berikutnya, para penulis tadi kerap memakai kata pedagogi, tetapi tidak banyak membahasnya. Pedagogi yang dalam bahasa Yunani utamanya dipakai untuk mendeskripsikan metode mengajar. Secara harfiah berarti mengarahkan anak. Definisi pedagogi ini sangat dekat dengan makna membesarkan, merawat, mengasuh, membimbing, yang dalam bahasa Arab disebut tarbiyah, yakni konsep pendidikan yang inklusif dan pokok yang berasal dari kitab-kitab babon Islam. Bisa kita baca di tulisan Shaheen tahun 2014. Ini ya. Namun, kebanyakan kajian sekarang tentang pedagogi Islam, misalnya ini, secara keliru menyamakan istilah pedagogi dengan konsep adab, dengan menyertakan sedikit bukti atau menjelaskan sedikit saja berbedanya. Padahal pedagogi dan adab itu berbeda. Konsep tarbiyah tidak menggambarkan pendidikan yang mendikotomikan antara pendidikan agama dan pendidikan sekuler. Maka konsep tarbiyah tidak dapat dibatasi pada bentuk pendidikan, pengajaran, pengasuhan, atau pelatihan agama saja. Konsep tarbiyah mencakup pengertian pendidikan yang lebih komprehensif sebagai sebuah proses yang holistik, yang reflektif, dan memiliki bentuk yang memfasilitasi perkembangan dan transformasi manusia dalam beragam ranahnya. Fisik, kemudian kognitif, spiritual, moral, dan emosional. Itu. Jadi tarbiyah tidak hanya dalam pengertian kognitif, tetapi tarbiyah itu pendidikan dalam pengertian yang komprehensif, pendidikan fisik, pendidikan kognitif, spiritual, moral, dan emosional juga. Baik, berikutnya. Sebagian besar tulisan sekarang ini tentang Islam dan pendidikan di Barat dibuat oleh para sosiolog, sejarawan, ilmuwan politik, dan etnografer, bukan dibuat oleh ahli-ahli studi pendidikan.
Jadi penafsiran mereka, penafsiran para sosiolog, sejarawan, ilmuwan politik, dan etnografer atas nilai, konsep, dan praktek pendidikan dan pedagogis dalam pemikiran kaum muslim jelas kurang mendalam, karena mereka bukan ahli-ahli pendidikan. Kita lihat poin penting berikutnya. Nah, ini saya baca ya. Secara umum, definisi-definisi tentang pendidikan Islam modern muncul dari reaksi terhadap apa yang dipahami sebagai pendidikan berat yang sekuler dan materialistik yang diperkenalkan selama proses modernisasi postkolonial di negara-negara muslim bergaya Eropa yang baru mulai mapan. Sebenarnya keinginan untuk mengislamkan sistem sains dan pengetahuan barat berasal dari politik kebencian yang reaksioner. Yang melahirkan gerakan-gerakan revivalis dan reformis Islam. Politik kebencian itu sendiri muncul dari iklim swasensor, self-censor, swasensor kebenaran politik, political correctness. Setelah peristiwa 11 September ini ya, self-censoring. Politik kebencian itu mengatakan bahwa konsep Islamisasi ilmu pengetahuan, konsep Islamisasi pengetahuan yang pernah diperdebatkan secara sengit. Apakah ide Islamisasi pengetahuan itu pertama kali digulirkan oleh Al-Atas ataukah oleh filosof Palestina Amerika Al-Faruqi, Ismail Al-Faruqi? Tampaknya tiba-tiba ditinggalkan. Jadi istilah Islamisasi pengetahuan itu ditinggalkan setelah peristiwa 11 September. Ini hancurnya dua menara kembar di Amerika ya. Dan sekarang lebih disarankan untuk memakai istilah yang lebih nyaman didengar secara politis, yakni integration, dalam wacana reformasi pendidikan di kalangan kaum muslim global. Namun, untuk mengembangkan model-model pendidikan Islam integratif diperlukan dialog kritis dengan beragam tradisi pendidikan dalam Islam dan juga teori-teori pendidikan dan model-model pedagogis modern. Kebanyakan literatur yang ditulis oleh para antropolog, oleh etnografer, dan sejarawan barat sejak awal abad ke-21 menekankan, acap kali dengan kekaguman ya, menekankan ciri-ciri lisan atau aural. Ini karya Nelson tahun 2001. Dan juga menekankan literasi tekstual yang impresif dalam bentuk-bentuk pendidikan Islam tradisional. Itu poin penting. Kemudian poin penting berikutnya kita lihat. Nah, ini sudah saya tandai. Setelah peristiwa 11 September 2001, kian meluas kebijakan-kebijakan keamanan di negara-negara Eropa, security focused policies, kebijakan-kebijakan keamanan di negara-negara Eropa yang menata memanfaatkan ruang pendidikan publik, ingin menata ruang pendidikan publik. Setelah peristiwa 11 September 2001 di Amerika itu, negara-negara Eropa menerapkan kebijakan yang berfokus pada keamanan, jadi menekankan keamanan negara mereka. Oke, kita lihat poin berikutnya yang penting. Mohon bersabar ya karena ini artikelnya
cukup panjang dan lengkap ya, panjang dan cukup lengkap ya. Oke, kebanyakan literatur yang ditulis oleh para antropolog menarik pula untuk dicatat bahwa kebanyakan literatur tadi yang ditulis oleh para antropolog, etnografer, dan lain-lain itu berasal dari penelitian-penelitian tentang gerakan pendidikan anti-rasisme, dan terus saja membingkai, tulisan-tulisan itu tetap dan terus membingkai kaum muslim dalam kategori yang jelas sekuler. Kategorinya sekuler ini. Jadi muslim itu, kaum muslim dibahas dalam kategori yang sekuler, kategori ras dan etnisitas. Penelitian itu tentu saja jauh dari fokus etos Islam di sekolah-sekolah. Karenanya tidak bisa menilai apakah sekolah-sekolah Islam tadi memperkuat atau justru melemahkan kohesi integrasi sosial di masyarakat Eropa sekarang yang beragam agama dan budayanya. Mesti dicatat pula bahwa di Barat, Islam dan kaum muslim makin dilihat dari perspektif politis, karena Islam itu sendiri seringkali dianggap ya oleh orang non-muslim sebagai sebuah ideologi politik ketimbang sebagai sebuah agama. Sebagian besar literatur ilmiah sosial yang membahas kaum muslim sebagai diaspora di Eropa yang ditulis oleh para peneliti yang bersimpati atau bersikap kritis terhadap agama Islam dan kaum muslim juga menunjukkan bias politisasi. Ini ya, bias politisasi. Ya, tulisan-tulisan itu bias politisasi. Literatur tersebut utamanya berfokus pada dimensi-dimensi kultural, etnis, politik, dan sosioekonomi dari kaum muslim, bukan pada pengalaman dan artikulasi agama Islam dalam kehidupan individual dan kolektif kaum muslim. Akibatnya tulisan-tulisan tentang anak-anak muda dan ekstremis muslim ini tentang anak-anak muda dan ekstremis muslim, jaringan Islam internasional, kemudian tentang pendidikan Islam dan radikalisasi Islam, tidak mengupas dinamika Islam, yakni teologi yang menjadi inti topiknya. Nah, ini tentu sebuah kelemahan ya, mereka tidak membahas teologi, padahal itu yang sangat penting dalam Islam. Itu di bagian pendahuluan. Kemudian di bagian kedua, tujuan, metode, dan alasan penulisan artikel ini. Tujuan penelitian artikel ini kita lihat di sini. Tujuannya adalah membahas sejauh mana konsepsi-konsepsi dan nilai-nilai pendidikan Islam dan konsepsi dan nilai-nilai pendidikan Barat yang liberal dan sekuler tetap menjadi dialog yang divergen, tertutup, ataukah bisa menjadi dialog yang konvergen, yang terbuka untuk saling tukar pengalaman dan saling melengkapi. Nah, tulisan ini akan membahas itu. Apakah konsep dan nilai pendidikan Islam dan Barat bisa menjadi dialog yang terbuka atau tertutup?
Metodologi penelitian tulisan ini adalah Phenomenological Analysis Framework, fenomenologi, merujuk pada karya Husserl ini. Kemudian penelitian ini perlu dilakukan. Penelitian ini dilakukan karena pentingnya dialog yang reflektif. Ini pentingnya dialog yang reflektif. Dialog yang reflektif antara tradisi pendidikan tinggi kontemporer Islam dan Barat. Harapannya dialog itu dapat melahirkan sistem pendidikan tinggi modern yang lebih inklusif, yang lebih adil, dan lebih bermakna. Dialog ini akan menumbuhkan kepercayaan, kebaikan bersama, dan visi pembelajaran dan warga dunia global yang saling peduli. Ini saya kira alasan penulisan artikel ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan Islam di Barat ya, di Eropa dan di Amerika. Kemudian bagian ketiga ini, thinking educationally about Islam and Islamically about education. Menilai atau meninjau Islam dari perspektif pendidikan dan menilai atau meninjau pendidikan dari perspektif Islam. Abdullah Shaheen mendefinisikan pendidikan sebagai proses yang bermuatan nilai dan benar-benar mencerminkan, dan pendidikan itu mencerminkan realitas kultural suatu masyarakat. Pendidikan itu mencerminkan realitas kultural suatu masyarakat. Maka tidak terelakkan adanya hermeneutik teologis. Menurut Shaheen, pentingnya hermeneutik teologis ketika kita menyebut proses pendidikan itu Islami atau tidak Islami. Nah, istilah pendidikan Islam, Islamic education, lebih tepat daripada pendidikan kaum muslim, Muslim education. Ada dua istilah yang dibahas di bagian ketiga ini, Islamic education dan juga Muslim education. Menurut Shaheen, lebih tepat istilah Islamic education. Kemudian kita lihat poin berikutnya yang penting untuk kita catat. Nah, ini kaum muslim sekarang perlu menilai Islam dari perspektif pendidikan, yakni hermeneutik pendidikan yang telah dibahas di atas tadi, untuk memahami pedagogi dan agama. Tanpa hermeneutik pendidikan, akan selalu menjadi tidak jelas mengenai makna pendidikan dalam Islam dan tidak bisa mengenali pedagogi transformatif yang menjadi inti pesan Islam. Jadi di sini Shaheen menekankan pentingnya hermeneutik pendidikan untuk membedakan mana pendidikan dan mana Islam ya, dan juga pedagogi transformatif. Baik, bagian keempat, education as embodied and embedded transformative cultural practice. Jadi pendidikan merupakan praktek kultural transformatif yang inherent. Pendidikan sebagai pengalaman manusia adalah prinsip dasar eksistensi manusia yang melahirkan beragam kehidupan dunia, melahirkan sistem-sistem nilai yang terkristal dalam konteks sejarah dan kultural sebagai beragam penafsiran untuk menjadi manusia.
Jadi pendidikan merupakan pengalaman manusia, merupakan prinsip dasar eksistensi manusia yang melahirkan beragam kehidupan dunia. Dan kehidupan dunia itu merupakan penafsiran manusia untuk menjadi manusia. Aktivitas pendidikan formal dan informal merefleksikan atau mencerminkan dan mengajarkan nilai-nilai inti dan ideal suatu masyarakat. Namun persepsi pendidikan dalam sistem pendidikan tinggi di Barat dan dunia Islam tampaknya sekarang lebih bersifat vokasional. Ini juga salah satu kritik dari Abdullah Shaheen. Nah, pendidikan yang lebih bersifat vokasional itu dirancang untuk merespon kebutuhan lapangan pekerjaan. Pendidikan hanya menjalankan fungsi epistemologis berbasis kompetensi yang sempit. Fokusnya pada pengajaran pengetahuan dan keterampilan dan mengabaikan kekuatan pendidikan yang lebih dahsyat, yakni kekuatan untuk menumbuh kembangkan manusia. Ahli-ahli pendidikan kritis seperti Giroux, ya ini ahli-ahli pendidikan kritis seperti Giroux, Nemirov mengatakan bahwa prioritas pasar kapitalis yang mendominasi masyarakat Barat telah membentuk budaya dan nilai-nilai pendidikan tinggi. Peran perguruan tinggi dalam menyiapkan mahasiswa-mahasiswa untuk lapangan kerja dan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi tentu penting. Namun Gibbs mempertanyakan apakah kita bisa mempercayai model pendidikan tinggi industrialis berbasis kompetensi yang mengganti kepercayaan moral trust, dengan kompetensi kepercayaan, competence of trust, yang pada puncaknya menghapus dimensi moral pada pendidikan tinggi. Wah, ini kritik yang sangat tajam saya kira. Studi pendidikan, education studies, cenderung merupakan bidang, merupakan field, bukan disiplin ilmu. Studi pendidikan itu bidang, bukan disiplin ilmu. Bidang apa? Bidang yang penelitian interdisiplinernya untuk menjelaskan kompleksitas bermacam-macam jenjang dan proses pendidikan. Namun perbedaan antara bidang, field, dan disiplin ilmu tidak selalu jelas. Mana bidang, mana disiplin ilmu tidak selalu jelas. Kemudian Shaheen menjelaskan istilah-istilah pokok dalam pendidikan Islam. Ada madrasah, ada wakaf, kemudian halaqah, kemudian majelis, yada, ilm, dan ulama. Ini istilah-istilah penting dalam pendidikan Islam. Juga ada al-jami'ah, nakliyat, kemudian aliyat, dan akliyat. Itu istilah-istilah penting dalam pendidikan Islam. Poin berikutnya yang perlu kita catat adalah kurikulum pendidikan Barat pertengahan. Kurikulum pendidikan Barat abad pertengahan terdiri dari 7 pelajaran, yakni trivium. Ini ya. Triviumnya berupa tata bahasa atau grammar, kemudian logika dan retorika, dan juga quadrivium, geometri, aritmatika, astronomi, dan musik. Ini kurikulum pendidikan Barat abad pertengahan.
7 pelajaran ini kemudian dikenal sebagai liberal arts yang menjadi ide pokok pendidikan liberal. Liberal arts ya, liberal arts. Itu poinnya. Kemudian kita lihat poin penting berikutnya. Pedagogi kritis adalah pendekatan radikal. Nah, ini. Pedagogi kritis adalah pendekatan radikal yang memadukan pendidikan dan teori kritis. Teori kritis tidak tahu digulirkan oleh Habermas ya. Nah, pedagogi kritis itu menekankan integrasi, refleksi, dan kritikalitas. Pendidikan kritis itu menekankan, memadukan apa yang disebut dengan refleksi dan sikap kritis. Berikutnya poinnya. Nah, ini sudah memasuki masa sekarang ini. Namun karena tekanan finansial, universitas-universitas di Inggris tunduk pada pengaruh ideologis perusahaan-perusahaan besar dan organisasi-organisasi internasional neokonservatif. Ini ya, menurut Sahin, universitas di Inggris karena tekanan finansial, punya masalah finansial, mereka kemudian tunduk pada pengaruh ideologis perusahaan besar dan organisasi-organisasi internasional neokonservatif. Nah, Sahin di sini juga menyinggung soal revolusi digital ya, revolusi digital, kemudian media sosial, kemudian kuliah online yang sekarang ini sangat marak ya karena COVID-19. Sejauh ini tampak berdampak positif ya. Sejauh ini menurut Abdullah Sahin berdampak positif ya. Poin berikutnya. Nah, ini. Nilai-nilai yang berpusat pada kinerja, performance, dan measurement, pengukuran yang didorong oleh pasar itu mendikte sebagian besar sistem pendidikan tinggi. Ini dikritik ya, ini dikritik. Nah, ini nilai-nilai yang berpusat pada kinerja dan pengukuran yang didorong oleh pasar mendikte sebagian besar sistem pendidikan tinggi, dan ini mendapat kritik di mana-mana. Nah, lantas apa alternatifnya dari pendidikan yang didorong oleh pasar tadi? Alternatifnya adalah model-model dan filsafat alternatif pendidikan tinggi adalah perguruan tinggi sebagai rumah kebijaksanaan, House of Wisdom. Pendidikan tinggi ditempatkan sebagai ruang sipil, civic spaces, ruang sipil, ruang untuk masyarakat sipil barangkali. Kemudian perguruan tinggi juga ditempatkan sebagai pemikir yang peduli pada masyarakat dan berpikir terbuka. Nah, itu poin pada bagian 4. Kemudian poin pada bagian 5 ini ya. Islam and Western Values of Education towards a critical dialogue of convergence. Nilai-nilai pendidikan Islam dan Barat menuju dialog konvergen yang kritis. Nah, di sini Abdullah Sahin menunjukkan apa yang disebut stereotype ya, antara
pendidikan Barat dan pendidikan Islam. Jadi perbedaan, tapi ini stereotip ya. Stereotip itu apa ya? Ya tidak pas. Jadi perbedaan antara pendidikan Barat dan Islam sebagai oposisi biner ini menurut Sahyan tidak pas. Barat misalkan bercirikan ini, Barat nih, berpusat pada manusia. Berpusat pada manusia. Kalau pendidikan Islam berpusat pada Tuhan. Kemudian pendidikan Barat ini mengikuti siswa. Kalau pendidikan Islam mengikuti guru atau teks. Pendidikan Barat menekankan kebebasan dan otonomi, sementara pendidikan Islam menekankan ketaatan, obedience dan kepatuhan. Pendidikan Barat itu skeptisisme, rasionalitas dan kritisisme. Skeptis, ragu, rasional dan kritis. Pendidikan Islam itu kepastian, kepercayaan, kesalehan, kesetiaan. Pasti, percaya, saleh, setia. Kemudian ini pendidikan Barat nih, individualistik, personal fulfillment, memenuhi kepentingan individu atau pribadi. Sementara kalau pendidikan Islam memenuhi kepentingan umat, memenuhi kepentingan kolektif dan kesempurnaan manusia. Kemudian berikutnya ini yang Barat itu pengetahuan berbasis penelitian yang bebas, sementara Islam bersumber pada wahyu, pengetahuan berbasis tradisi atau riwayat ya. Kemudian discovery, penemuan, ini Barat ini penemuan, mempertanyakan, sementara Islam, pendidikan Islam pengajaran, hafalan, transfer dan indoktrinasi. Soal waktu ini, persepsi waktu di pendidikan Barat itu waktu dianggap progresif dan linear. Dalam Islam waktu dianggap retrospektif, kemudian siklis dan ada kiamat ya. Nah ini ada banyak ya. Barat menekankan baca tulis, terorganisasi dan intelektual ilmiah, sementara Timur Islam dianggap lisan, tradisi lisan, pengasuhan dengan cerita, tidak ilmiah. Nah ini stereotip ya, stereotip. Barat demokratis, terbuka, Islam otoriter dan inward looking ya, introspektif ya. Barat terukur, ternilai, berbasis outcome, berbasis keluaran ya, berbasis hasil. Islam informal, repetitif, unmeasurable, tidak terukur. Barat sipil, inklusif. Islam dianggap tidak intoleran terhadap perbedaan agama, jenis kelamin dan kultur, tidak tertarik untuk mempelajari agama dan pandangan dunia lain. Kemudian Barat itu keragaman penafsirannya beragam, relativitas nilai dan kebenaran, sementara Islam dianggap kesesuaian esensialis, persepsi monolitik tentang nilai dan kebenaran, tidak ada peran penafsiran pribadi. Keadilan gender di Barat ini ya, gender equality, kemudian di Islam gender inequality, ketidakadilan gender. Barat fokus pada dunia ini saja, fokus pada dunia sekarang. Nah, menurut Islam dunia sekarang ini dianggap sebagai persiapan untuk di dunia mendatang, dunia persiapan untuk akhirat. Jadi dunia ini merupakan persiapan untuk kehidupan akhirat. Barat guru sebagai pembimbing dan teman belajar pengetahuan, sementara dalam Islam guru adalah sumber pengetahuan. Nah, sekali lagi itu adalah 16 stereotip ya, stereotip. Nah, di sini Abdullah Shaheen mengatakan perbedaan-perbedaan nilai pendidikan Islam dan Barat tersebut yang banyak tadi sebetulnya mencerminkan
persepsi yang ahistoris, yang tidak melihat sejarah, mencerminkan persepsi yang literalis dan reifikatif tentang Islam dan Barat. Jadi itu ahistoris itu. Sebagian penelitian tentang nilai-nilai itu mungkin dilakukan pada praktek-praktek pendidikan Islam kontemporer dan juga pada gerakan-gerakan pendidikan ekstremis anti Barat seperti ini, Boko Haram, serta juga pada kesan-kesan kaum muslim terhadap pendidikan Barat. Perbedaan-perbedaan nilai pendidikan Islam dan Barat itu utamanya muncul dari prasangka dan stereotip terhadap dua budaya pendidikan tersebut. Perbedaan-perbedaan itu tentu saja mengabaikan pemahaman pendidikan Islam dan pengalaman historis awal budaya dan pemikiran pendidikan Islam dan Barat. Mengesampingkan pemahaman pendidikan Islam dan pengalaman historis awal budaya dan pemikiran pendidikan Islam dan Barat awal. Yang terpenting, perbedaan-perbedaan tersebut mengabaikan, ini yang penting ya, mengabaikan sikap edukatif yang terbuka dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dan hadis telah memotivasi generasi muslim awal dulu untuk mengambil sifat ingin tahu, edukatif terhadap berbagai budaya yang mereka temui. Jadi dulu kaum muslim didorong untuk mempelajari budaya-budaya lain. Nah, berikutnya, cara melihat dunia dari kacamata pendidikan yang holistik dan relasional yang termaktub dalam konsep tauhid telah mendorong generasi muslim awal untuk mempelajari pemikiran dan kearifan tradisi Persia, India, dan Yunani kuno yang kelak pada gilirannya memberi kontribusi pada kejayaan peradaban Islam. Ini kita bisa baca di tulisan Sain tahun 2014. Kemudian nih kata adab ini. Di awal sudah disinggung ya. Kata adab berarti spiritualitas, etika, dan karakter Islam yang perlu diteliti oleh disiplin ilmu-ilmu lain yang mengkaji nilai-nilai sebagai pelajar, guru, dan peneliti ilmiah yang baik. Nah, ini ya. Ini ya. Itu tentang adab. Ini ada mana teks Arabnya mana di sini? Oke. Kata adab berarti spiritualitas, etika, dan karakter. Islam yang perlu diteliti oleh disiplin ilmu-ilmu lain yang mengkaji nilai-nilai sebagai pelajar, guru, dan peneliti ilmiah. Mana
Ini Sahin 2017 mana? Oh ini, ya ini. Nah ini ya. Jadi adabul ta'lim wal muta'alim adabul tahqiq, itu ya. Kata adab berarti spiritualitas, etika. Nah ini. Kata adab berarti spiritualitas, etika, dan karakter Islam yang perlu diteliti oleh disiplin ilmu-ilmu lain yang mengkaji nilai-nilai sebagai pelajar, guru, dan peneliti ilmiah yang baik. Oh ya, di atas ini ada poin penting juga, bahwa mungkin ya pengaruh luar ya, pengaruh eksternal terbesar yang membentuk peradaban Islam awal itu karena kaum muslim bertemu dengan pemikiran Yunani kuno, terutama Aristotelianisme dan Neoplatonisme, yang juga telah mempengaruhi atau membentuk agama Kristen dan agama Yahudi sampai batas tertentu. Ini ya, barangkali pengaruh terbesar eksternal yang menumbuh kembangkan peradaban Islam awal adalah perjumpaan kaum muslim dengan pemikiran Yunani kuno, terutama Aristotelianisme dan Neoplatonisme. Baik, itu di bagian kelima. Kemudian kita lihat bagian berikutnya yang penting untuk kita perhatikan dari artikel Abdullah Sahin ini. Bagian ke-6, Islamic higher education in a secular context towards a critical Islamic pedagogy of reconciliation. Nah, di sini Sahin menjelaskan bagaimana pendidikan tinggi Islam, perguruan tinggi Islam dalam konteks sekuler, dalam kehidupan sekuler, ini perlunya pedagogi rekonsiliasi ya, pedagogi rekonsiliatif yang kritis ya, rekonsiliasi ya. Ya, ini artikel memang menekankan dialog antara Islam dan Barat ya, dan di judulnya juga sudah disebutkan, sudah terindikasi bahwa artikel ini membahas Islam dan Barat untuk kepentingan dialog yang kritis. Baik, bagian ke-7, Educational Crisis in Muslim Majority Societies, Values of Religious Revival and Secular Reforms Agendas. Krisis pendidikan di masyarakat-masyarakat yang kaum muslim menjadi mayoritas. Krisis pendidikan ini disebabkan oleh kegagalan kegagalan revivalis keagamaan, dan juga kegagalan agenda-agenda reformasi sekuler. Jadi kegagalan agenda revivalis religius dan kegagalan agenda reformasi sekuler. Nah, di sini Sahin menyebut Indonesia. Beliau menganggap apa yang terjadi di pendidikan tinggi di Indonesia ini memberi optimisme. Ada sedikit ikhtiar yang membangkitkan semangat, khususnya di Indonesia, untuk membuat model pendidikan tinggi Islam yang terintegrasi. Dia mengutip ini, Woodward ini ya. Visi pendidikan Islam yang demokratis dan sipil sedang membentuk perguruan tinggi Islam di Indonesia. Namun di sini penting untuk tidak mengidealisasikan apa yang terjadi di perguruan tinggi Islam di Indonesia.
Idealisasi ini seringkali muncul dalam literatur-literatur tentang Islam Indonesia, misalnya dalam tulisan-tulisan antropolog Robert Hefner. Agenda-agenda reformasi progresif dan revivalis konservatif di Indonesia dibentuk oleh kekuatan-kekuatan politik westernisasi, nasionalisme, dan revivalis Islam. Ini menurut Barton, dia mengutip Barton ya. Itu di bagian ke-7. Kemudian poin pentingnya itu ya, Indonesia menjadi perhatian dan dianggap memberikan optimisme ya dalam pendidikan tinggi Islam. Kemudian kita sampai pada kesimpulan ya, kesimpulan. Artikel ini telah membahas pentingnya untuk menciptakan dialog yang reflektif antara beragam budaya pendidikan tinggi kontemporer untuk membangun kesaling pemahaman, dan komunikasi, sehingga akan melahirkan komunikasi pelajar global dan kehidupan bersama yang adil dan damai. Nah ini ya, community of global learners, jadi akan melahirkan orang-orang yang terus belajar global, sedunia. Generasi muda perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan kompetensi interkultural dan memiliki nilai-nilai pendidikan agar mereka saling belajar dan bersikap kritis dan terbuka. Artikel ini juga telah mendekonstruksi perbedaan dikotomis imajiner antara nilai-nilai pendidikan Islam dan Barat. Nah, perbedaan-perbedaan yang di atas itu, 16 perbedaan nilai dan konsep pendidikan Islam dan Barat, itu didekonstruksi, diruntuhkan, dan penjelasannya panjang memang tadi di bawahnya itu. Cuma kita hanya melihat poin-poin pentingnya ya. Artikel ini pun telah menunjukkan bukti tentang warisan pendidikan Islam dan Barat yang sama, yang reflektif, yang kritis. Artikel ini pun telah menunjukkan bukti tentang warisan pendidikan Islam dan Barat. Nah ini. Warisan pendidikan Islam dan Barat yang sama, yang reflektif, yang kritis, dan menegaskan pentingnya untuk menghidupkan lagi tradisi keingintahuan pedagogic curiosity yang telah dilupakan. Penting untuk menghidupkan lagi keingintahuan pedagogis untuk melakukan dialog baru yang saling memotivasi dan mengakui perbedaan dan kehidupan dunia bersama yang interdependen, yang saling tergantung. Dan di akhir kesimpulannya, Abdullah Shaheen mengatakan, lembaga pendidikan tinggi Islam yang perlahan-lahan berkembang dan universitas-universitas ternama perlu menghargai dan menanamkan nilai-nilai pendidikan yang kritis, terbuka, dan dialogis, sehingga lembaga-lembaga pendidikan tinggi itu bisa lebih merespon kebutuhan-kebutuhan para mahasiswa mereka yang terus berubah. Kebutuhan mahasiswa berubah. Kesimpulan akhir dari artikel ini adalah bahwa terbentuknya studi pendidikan Islam, Islamic Education Studies, terbentuknya studi pendidikan Islam sebagai bidang interdisipliner dari penelitian empiris dan ilmiah dan pengembangan profesi di pendidikan tinggi Islam dan Barat akan memfasilitasi dialog yang kritis, reflektif, dan sangat dibutuhkan antara tradisi-tradisi pendidikan Barat
dan Islam, antara tradisi pendidikan Islam dan Barat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.